mungkin boleh diceritakan kedatangan hari ini ke Polda, agendanya seperti apa, Bang? Mungkin hari ini ya kita agendanya pendampingan Bang Matias Tanjung ya, salah satu korban kriminalisasi yang mana dilaporkan oleh saudara Ahmad Wijaya lewat kuasa hukumnya tertanggal 30 Mei 2023. Dan hari ini kami sebagai warga negara Indonesia yang baik ya melakukan hak hukum, yaitu wajib hukum mengikuti panggilan kepolisian, dalam hal ini penyidik di Polda Metro Jaya. Berarti pemeriksaan langsung ya, Bang ya? Ada berapa pertanyaan mungkin, Bang, yang dilontarkan penyidik? Jadi pertama-tama gini saya mau sampaikan ya, sebagai penasihat hukum dari Bang Matias Tanjung, hari ini tidak ada pemeriksaan sebenarnya. Hari ini sama sekali tidak ada pemeriksaan. Ya, memang ada hal-hal ya yang masih kami hargai dan hormati, tetapi apapun itu saya harus terbuka kepada publik. Yaitu kami datang, kami hanya tanda tangan BAP yang sudah siap tuh. Ya, buat izin buat Pak Kapolda ya, tanda tangan BAP yang sudah siap. Yang mana rekan saya ya saya sampaikan tanda tangan aja tuh. Apapun itu kita hargai kepolisian, walaupun kita menolak berapa kali ya, karena BAP sudah siap. Dan saya merasa bahwa ada upaya kriminalisasi lebih nyata lagi. Yang mana walaupun tadi ada sedikit break 10 menit kami dengan Kanit ya, apapun itu yang disampaikan kami kepada kami, kasus ini adalah kasus sampah yang dilemparkan dari ya, tekanan dari Kapolda tuh kepada yang bersangkutan ya, tekanan. Tetapi apapun itu saya berharap bahwa polisi baik tidak boleh khawatir dan takut dalam menyuarakan keadilan, karena hari ini ya orang-orang yang menjadi korban kriminalisasi bukan satu, tetapi di seluruh Indonesia pasti ada. Bang, ini kan ada intervensi nih yang Abang bilang barusan. Langkah Abang sebagai kuasa hukumnya Bang Tanjung seperti apa, Bang, ke depannya? Pertama-tama ya kami rasa sesal ya, ini maksud daripada pemanggilan ini apakah sebagai saksi yang dikembangkan sebagai tersangka atau sebagai terlapor, karena mekanisme hukum kan ada tuh apabila orang dipanggil sebagai terlapor, pemanggilan, klarifikasi dan sebagainya. Betul. Tetapi hari ini dua jawaban, bingung itu kami. Penyidiknya bilang bahwa ini sebagai terlapor, tiba-tiba kami meminta untuk diberi awalnya kemudian dikembangkan dari saksi. Ya, dan hari ini kan tata cara pemanggilan kedua ini sudah tersangka. Kapan di BAP-nya Bang Matias Tanjung? Makanya untuk memperjelas itu tadi kami dengan Kanit ya. Makanya hari ini saya rasa bahwa proses mekanisme penegakan hukum sesuai dengan hukum acara pidana, bahkan sesuai dengan standar operasional prosedur, ya prosedur sesuai peraturan Kapolri, ini berlawanan. Itu aja. Dari Bang Matias ada yang mau ditambahkan? Ya, dari awal memang saya sudah tahu juga kok ada pesanan. Ya, kalau saya mau tangkap nggak perlu banyak proses, tangkap aja langsung. Tapi kalau seandainya mau mengelabui, kami dalam posisi apa? Ya disuruh, ya kami lakukan. Cuma sudah pasti bahwa tidak ada sejarahnya orang korban, orang sudah habis ditipu, lalu kemudian ditersangkakan. Dan itu dinikmati oleh pelapor. Ya. Dia menang, dia tidak urusin, kita keluarkan biaya miliaran. Terus kemudian setelah itu orang bantunya dilapor. Enak ya kan? Ya karena punya kekuasaan. Kan sebut-sebut juga karena putusan Presiden Prabowo. Tahu nggak? Tidak paling tidak senang Pak Prabowo itu dibawa-bawa namanya. Ini fotonya dikirim kemana-mana. Jadi gitu seperti ya, artinya saya merasa bahwa proses penegakan hukum itu sesuai dengan mekanisme hukum. Satu, yang kedua gini, klien saya yang sebenarnya sebagai orang yang korban, kan tersangka sudah diputuskan bersalah tuh. Tersangka itu menipu ketua DPP-nya dalam ini Pak Ahmad ya. Kemudian juga menipu klien saya rugi 500 juta. Bahkan uang pribadi klien saya dalam hal bekerja itu sudah lebih dari 1 miliar lebih ya kan, kalau diakumulasi seluruhnya itu uang yang ada bukti aja 1,3 miliar. Belum tambah dengan uang yang selama ini bekerja, pasti sudah lebih dari sekian miliar ya, 2 miliar lebih. Bayangin, kerja untuk partai, tetapi ketua partainya DPP-nya bagaimana upaya mengkriminalisasi dengan uang politik tadi lewat PT tim tadi. Jadi hari ini kami cuma menghargai mekanisme pemanggilan dari pihak kepolisian dalam ini penyidik ya di Polda Metro Jaya. Tetapi harapan saya upaya kriminalisasi hari ini dengan cara tanda tangan BAP yang sudah siap, saya menolak secara tegas sebagai penasihat hukum. Makanya saya kasih paraf dengan tanda kode, bahkan saya melakukan tanda tangan dengan kode pula. Itu menunjukkan bahwa saya mengkritik secara tegas dalam hal ini Kapolda Metro Jaya dalam pesan sponsornya untuk proses kasus ini lebih cepat. Kedua, saya menyampaikan kalau bisa peminal Polda Metro Jaya dan Propam Polda Metro Jaya
segera melakukan investigasi terhadap kasus ini secara mendalam. Itu aja dari kami. Berarti ada rencana untuk mengajukan kasus ini ke Propam juga nggak sih Bang? Sangat dari kasus hari ini ya, saya merasa sesali ya, karena seorang pengacara disuruh tanda tangan BAP yang sudah siap oleh penyidik di Polda Metro Jaya. Ini perbuatan yang sangat buruk, dan saya sebagai pengacara sangat dipermalukan dan ditampar oleh penegak hukum. Itu aja dari saya. Bang, selain kasus pidananya, abang rencana katanya mau melakukan gugatan perdata, bang, seperti apa, bang? Kami hari Senin akan gugatan perdata perbuatan melawan hukum melawan PT Tiomin maupun melawan Ketua DPP, mantan Ketua DPP Partai Garuda. Yang hari ini adalah utusan Presiden di bagian UMKM dan digital. Apapun itu kami melakukan langkah hukum perdata karena klien kami yang dirugikan. Kemudian yang langkah hukum lain sebenarnya hari ini kami melakukan laporan polisi, cuma atas tindakan hari ini sangat menyesalkan, menampar dunia penegakan hukum. Karena seorang pengacara disuruh tanda tangan BAP yang sudah siap. Makanya saya karena nanti kurang kontrol, maka saya bilang kita berika aja dulu, jangan lapor polisi, biarlah polisi yang memeriksa polisi. Dalam ini kita kembalikan kepada Paminal dan Propam Polda Metro Jaya. Itu aja sementara kami. Yang sudah dilaporkan. Intinya kami sudah melaporkan ke Propam dan kami akan pressure untuk jauh lebih diperiksa. Karena intinya hari ini BAP yang kami tanda tangan bukan BAP yang kami diperiksa, tetapi disuruh tanda tangan sudah BAP-nya sudah siap. Itu aja kami teman-teman. Artinya berasa ditarik ulur ya Pak? Ini gini, bagi saya hari ini sudah upaya kriminalisasi murni ya. Dan bahkan atasan mereka siap tangan di lembar baliknya. BAP harus tangan. Saya hanya menghargai kanitnya, menghargai polisinya, karena ini kan kata dia sampah dari atas. Makanya saya hanya tanda tangan. Tetapi apapun itu, tanda tangan hari ini adalah tanda tangan yang memberikan kode dan paraf untuk kasus ini, jangan dipaksakan. Itu aja dari saya. Sip. Oke, sip. Terima kasih, bang. Siap.